Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dengan NIM channel D023025. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Aktiva Tidak Berwujud dan Kewajiban Jangka Pendek dalam Akuntansi Pajak. Baiklah, di slide pertama yaitu ada amortisasi aktiva atau aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Di sini ada definisi dari amortisasi, yaitu sebuah prosedur akuntansi yang dapat mengurangi nilai biaya dan aset atau aktiva yang tak berwujud secara bertahap dengan umur ekonomis yang terbatas melalui pembebanan secara berkala ke pendapatan. Nah, secara umum metode yang digunakan dalam amortisasi aset tidak berwujud menurut akuntansi ada dua jenis, yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. Nah, untuk mengacu pada Undang-Undang RI Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yaitu metode dan penilaian amortisasi aset tak berwujud dikelompokkan menurut masa manfaatnya. Selanjutnya, adapun dari dua jenis tersebut, yaitu yang pertama metode garis lurus, di mana suatu metode pengalokasian pembebanan biaya. Dengan kata lain, untuk metode garis lurus, nilai biaya penyusutannya konstan untuk setiap tahunnya, dari tahun perolehan sampai dengan tahun akhir masa manfaatnya. Yang kedua yaitu metode saldo menurun, yaitu suatu metode pengalokasian pembebanan biaya di mana jumlah biaya yang dialokasikan semakin menurun tiap tahunnya seiring bertambahnya masa manfaatnya. Nah, dan pada tahun di mana akhir masa manfaatnya dilakukan penyusutan sekaligus atas nilai sisa buku yang ada. Dalam metode ini, pada tahun perolehan, biaya penyusutan akan lebih besar, dan untuk tahun berikutnya serta biaya penyusutan akan semakin kecil. Lalu ada klasifikasi kewajiban jangka pendek, di mana ada karakteristik kewajiban yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, penyelesaiannya di masa datang melalui penyerahan kas, barang atau jasa. Yang kedua, tidak dapat dihindari. Dan yang ketiga yaitu timbul akibat transaksi atau peristiwa di masa lalu. Nah, adapun klasifikasi dari kewajibannya, yang pertama yaitu kewajiban lancar atau jangka pendek, dan yang kedua yaitu kewajiban jangka panjang, di mana yang pertama, kewajiban lancar atau jangka pendek yaitu kewajiban yang diharapkan akan dibayar dalam waktu 1 tahun dengan menggunakan aktiva lancar yang ada atau hasil dari pembentukan kewajiban lancar yang lain. Nah, kewajiban lancar ini terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu kewajiban lancar yang sudah pasti atau determinable current liabilities, dan kewajiban kontingensi atau bersyarat yaitu contingent liabilities. Dari dua jenis tersebut, yang pertama yaitu kewajiban lancar yang sudah pasti, itu seperti utang dagang, utang wesel, utang dividen, uang jaminan yang dapat dikembalikan, pendapatan diterima di muka, utang pajak, utang biaya, dan utang bonus. Nah, yang kedua yaitu kewajiban bersyarat, yaitu kewajiban lancar yang kepastian jumlah yang dibayar atau pihak yang menerima pembayaran dan tanggal pembayarannya tergantung pada peristiwa yang akan datang. Contohnya itu seperti utang garansi dan utang hadiah. Selanjutnya yaitu ada pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek, di mana kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Secara umum, dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka pendek dapat muncul karena yang pertama yaitu penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman bersifat jangka pendek dari masyarakat dan lembaga keuangan. Yang kedua, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Yang ketiga, kewajiban kepada masyarakat luas dalam tempo kurang dari 1 tahun, yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Yang keempat yaitu kewajiban kepada entitas lainnya sebagai konsekuensi atau alokasi dan realokasi pendapatan atau anggaran. Yang kelima yaitu kewajiban kepada lembaga internasional karena menjadi anggota yang harus memberikan iuran secara rutin dalam tempo kurang dari 1 tahun. Dan yang terakhir yaitu kewajiban kepada wajib bayar PNBP yang timbul karena pemerintah telah menerima uang dari wajib bayar, namun pemerintah belum dapat menyelenggarakan jasa atau pelayanan kepada wajib bayar sampai dengan tanggal pelaporan. Baiklah, sekian materi tentang aktiva tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek dalam akuntansi pajak yang telah saya paparkan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.